Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ayu Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Dalam usaha menciptakan budaya positif, saya berusaha untuk menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi, menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, berusaha menerapkan keyakinan kelas secara konsisten, dan menangani permasalahan yang ada dengan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif yang diharapkan terwujud adalah tumbuhnya kemampuan dalam mengontrol diri dalam melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh murid berasal dari motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau ancaman hukuman. Perilaku manusia didorong oleh dorongan atau motivasi, baik eksternal ataupun internal. Motivasi eksternal diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid berangkat pagi karena dihukum jika terlambat, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ingin juara kelas karena akan diberikan hadiah oleh orang tuanya. Sedangkan motivasi internal berasal dari rasa menghargai diri sendiri dan usaha untuk mewujudkan pribadi yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Contohnya, murid mengerjakan tugas karena merasa itu adalah tanggung jawabnya. Terdapat 5 posisi kontrol, diantaranya adalah penghukum, memberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol, sebaiknya guru dapat berperan sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru dapat membersamai murid dalam mengarahkannya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan mendukung murid dalam mempertanggungjawabkannya. Posisi manajer mengacu pada penerapan segitiga restitusi yang diharapkan dapat membantu dan melatih murid dalam memecahkan masalah serta mampu mengontrol diri dan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Guru berperan aktif dalam mewujudkan keyakinan kelas berdasarkan diskusi dan kesepakatan bersama dengan murid. Keyakinan kelas ini berisikan nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan dimanapun murid berada. Segitiga restitusi hadir sebagai pendekatan dalam membantu murid menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dengan tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap guru berusaha untuk mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses, di mana munculnya pandangan buruk murid terhadap dirinya sendiri yang telah berbuat kesalahan, sehingga memunculkan keyakinan bahwa dia dapat memperbaiki kesalahan. Dengan guru mengatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tahapan kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan murid melakukan kesalahan dan tidak terburu-buru memberikan penghakiman. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan, menghubungkan antara alasan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati dan mengarahkan murid dalam memperbaiki diri. Namun, solusi yang muncul berasal dari murid, bukan atas saran dari guru. Hubungan budaya positif dengan filosofi KHD adalah pendidikan menurut filosofi KHD adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan menciptakan budaya yang positif di lingkungan sekolah,
dapat menjadikan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Itu semua adalah wujud dari pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam menerapkan budaya positif, kita membutuhkan kemampuan berkolaborasi, berinovasi, berefleksi, keberpihakan pada murid, dan juga mandiri. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai guru penggerak. Guru berperan sebagai pendorong kolaborasi dalam membangun budaya positif di sekolah. Terbentuknya budaya positif dalam lingkungan sekolah dapat membantu saya dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang saya gagas, yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Saya sudah memahami konsep inti pada modul budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif, teori kontrol, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus diresapi dan diterapkan, serta dibagikan kepada rekan sejawat. Hal menarik ketika mempelajari budaya positif adalah bagaimana usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia ternyata berhubungan erat dengan tindakan atau perilaku yang muncul. Terkadang kita tidak selalu menyadari bahwa tindakan kita itu menunjukkan kebutuhan kita. Selain itu, pada saat mengisi kuesioner mengenai kebutuhan dasar sangat berkesan buat saya. Saya jadi mengetahui dari keempat kebutuhan dasar yang saya miliki, ternyata kebutuhan akan penguasaan memiliki porsi yang besar buat diri saya. Perubahan pola pikir yang saya rasakan diantaranya adalah selama ini saya kurang tepat memposisikan diri saya ketika menghadapi murid karena saya lebih sering menjadi pembuat rasa bersalah dan teman. Sebaiknya saya menjadi seorang manajer. Saya juga kini menyadari bahwa setiap perilaku murid memiliki alasan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar yang sedang mereka penuhi. Saya tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan dan penghakiman. Saya sudah menerapkan dan memfasilitasi murid dalam menyusun keyakinan kelas melalui diskusi. Tahapan pembuatan keyakinan kelas yang saya tempuh adalah bersama-sama membuat daftar peraturan yang akan diterapkan, lalu diubah menjadi kalimat positif, dan mengambil nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya serta mendeklarasikannya. Saya merasa senang dapat memfasilitasi murid dalam membuat keyakinan kelas, apalagi melihat semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Saya harap semua dapat menjalankan keyakinan kelas ini dengan konsisten. Hal yang sudah baik dalam penyusunan keyakinan kelas adalah munculnya motivasi dalam diri murid dalam memilih dan menerapkan nilai kebajikan yang mereka yakini. Sedangkan hal yang harus diperbaiki adalah konsistensi, monitoring, dan refleksi dalam penerapan keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya lebih sering mengambil peran posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Saat itu saya sering sekali kecewa dan kesal terhadap sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh murid. Sekarang saya berusaha untuk mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saya merasa senang dan lebih memahami murid. Kini saya menyadari bahwa komunikasi yang efektif dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan yang dialami murid. Namun, saya baru menjalankan dua tahapan, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya berusaha menguatkan dan memahami alasan dibalik perilaku murid. Namun, sayangnya saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan dan menuntun murid dalam menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi. Solusinya masih datang dari saya.
Hal penting yang harus dipelajari adalah bagaimana membangun kolaborasi yang baik dan efektif antara sekolah dengan orang tua sehingga penerapan budaya positif dapat berlanjut di rumah agar nilai-nilai kebajikan dapat melekat erat pada murid. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.